Baiklah semuanya, Tucker Carlson sekarang diam-diam mempromosikan syariah. Dia memberi isyarat mungkin kita perlu syariah di barat. Lihat negara Timur Tengah seperti Arab Saudi dan UAE, mereka tidak punya OnlyFans. Dengarkan ini. saya pernah ke banyak negara dengan hukum syariah. Dan itu lebih baik daripada di beberapa bagian kota New York. Lebih baik daripada. Tapi, apakah dia benar-benar paham syariah? Ini lebih berlaku untuk Saudi dan Rusia dibandingkan daerah lain yang pernah saya kunjungi. Kerajaan Saudi telah berubah drastis dalam 10 tahun terakhir, seperti yang Anda lihat. Karena mereka menjauh dari syariah. Badut ini paham? Uni Emirat Arab dan Arab Saudi sedang melonggarkan penerapan syariah di negara mereka. Dan dia malah mengagungkannya. Ada apa ini teman-teman? Serius, sebenarnya ada apa? Oh, tidak. Sebagian dari masalahnya adalah apa yang dulu diberitahukan kepada kita sebenarnya tidak pernah benar sejak awal. Ada alasannya. Menurutmu bagaimana? Ya, kau tahu bahwa itu primitif dan berbahaya dan kau tahu, hanya propaganda yang konyol. Propaganda yang konyol. Propaganda yang sangat konyol. Lihat ini. Wanita barat ini pergi ke Suriah dan lihat apa yang terjadi padanya karena wanita lain menutupi diri mereka. Mereka memakai burka, sedangkan wanita barat ini tidak mengikuti prinsip syariah. Lihat akibatnya. Dia dilempar batu karena tidak pakai burka, sementara di sekitarnya wanita lain memakai burka. Kamu tahu, saya ingin semua wanita liberal barat pendukung syariah mengalami hal ini. Saya sebenarnya ingin hal itu terjadi pada Tucker Carlson. Inilah yang sedang dia agung-agungkan. Tentang Islam, Jika masyarakat bersujud kepada Tuhan 5 kali sehari, saya tidak menentangnya. Saya seharusnya bersujud kepada Tuhan 5 kali sehari. Dan saya berharap saya tinggal di tengah orang-orang yang bersujud kepada Tuhan 5 kali sehari. Itu baik. Apakah hanya itu yang dicakup syariah? Hanya itu? Apakah dia memang konservatif Kristen sayap kanan? Agar kamu bersujud di hadapan Tuhan setiap hari. banyak. Aku tidak mau lagi mendengar ceramah di negaraku soal Islam ini, Islam itu. Kamu berbohong. Aku tidak mau terima itu lagi, aku muak. Apakah itu masuk akal? Sangat jelas, sangat jelas. Saat datang ke negara ini, dan ada negara-negara lain seperti ini di kawasan ini. Saya sudah menghabiskan banyak waktu di kawasan ini selama 25 tahun. Saya sering mengatakan ini, tapi memang benar. Dan alasan saya datang adalah karena peristiwa 11 September. Itulah alasan awal saya datang ke sini. Pengalaman saya berbeda. Saya kenal banyak orang di sini dan sudah sering makan di rumah mereka. Malam ini pun saya makan di rumah seseorang. Kita bukan berasal dari latar belakang yang sama, tapi saya merasa benar-benar nyaman. Sangat nyaman, bahagia, dan tidak dihakimi. Saya juga menghargai sikap hormat. Saya menghormati orang-orang yang menghormati. Apakah mereka menghormati orang lain, alam, atau yang paling utama, Tuhan? Saya menghormati itu. Kita perlu memiliki rasa hormat. Dan saya merasakan itu di sini dan di negara-negara lain seperti ini. Dan saya ingin lebih banyak hal seperti itu di negara saya. Dia ingin lebih banyak hal seperti ini di negaranya, yaitu Amerika Serikat. Teman-teman, kalian bisa percaya ini? Apa yang ingin dia perbanyak di negaranya? Orang bodoh ini menginginkan ini. Dia menginginkan ini. Orang yang hidup di bawah tekanan Islam menderita. Ada juga orang seperti Tucker Carlson yang bilang itu tidak masalah. Kamu tahu, mungkin keinginannya akan terkabul. Dengarkan imam di Amerika ini yang mengatakan bahwa perubahan besar akan datang ke Amerika. Dengarkan. Kamu akan jadi presiden Amerika Serikat suatu hari. Tidak ada seorang pun, benar-benar tidak ada, yang bisa menghentikanmu untuk menjadi presiden. Bermimpi besar dan punya visi. Jika Barack Hussein Obama bisa jadi presiden, Suhib Jawaharlal juga bisa. Dia pasti jadi presiden. Mereka tahu itu. Sangat mungkin teman-teman dengan arah yang kita tuju. Kalian akan punya presiden muslim yang setia pada syariah. Dan izinkan saya membuat prediksi. Tucker Carlson bahkan akan mempromosikannya.
Konservatif Kristen ini mendukung pria Muslim jadi presiden. Dia membahas Muslim yang akan menguasai Mekah. Dulu mereka menertawakannya. Apa yang terjadi? Mekah sekarang jadi apa? Itu akan terjadi. Perubahan akan datang ke Amerika. Dan apa yang Allah katakan kepada kita? Kalian adalah sebaik-baiknya umat. Kalian lebih baik. Orang mengejek Yahudi karena dianggap merasa sebagai umat pilihan Tuhan. Jelas mereka tidak tahu apa-apa tentang Islam. Dia baru saja mengatakan itu. Al-Quran memberitahu Muslim bahwa mereka adalah umat terbaik dari semua manusia. Dan bukan hanya itu, kamu adalah umat terbaik dari semua manusia. Semua non-Muslim adalah makhluk terburuk. Lebih buruk daripada ular, laba-laba, kadal, babi, anjing, sapi. Di beberapa tempat disebutkan sapi, ternak. Kalian adalah makhluk terburuk dari ciptaan. Dan Tucker Carlson bilang, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi semua orang juga, itu yang selalu saya bilang. Mari kita usahakan. Mari kita usahakan wali kota Muslim. Pemilihan berikutnya yang datang, calonkan orang untuk Dewan Pendidikan. Pemilihan berikutnya yang datang ke sini, calonkan orang untuk pemerintahan setempat. Ini sudah terjadi di Inggris dengan ratusan anggota Dewan Muslim dan setidaknya 20 anggota parlemen Muslim. Banyak yang bertanya, mengapa Inggris makin terislamisasi? Itulah sebabnya. Dan saya sudah memperingatkan kalian, mereka punya rencana untuk kalian, warga Amerika sekalian. Mereka punya rencana untuk kalian. Kalian akan punya semakin banyak wali kota Muslim, anggota Kongres Muslim, dan pada akhirnya seorang presiden Muslim, Barack Hussein Obama. Kalian boleh membencinya sepuasnya. Ya, nama tengahnya memang Hussein, tapi dia bukan seorang Muslim. Dia tidak berperilaku seperti seorang Muslim. Dia hidup seperti orang Amerika, setidaknya sebagai orang Kristen Amerika atau orang Amerika sekuler. Orang bilang dia ateis. Saya terima, kamu juga sebaiknya terima. Tapi kamu tidak seharusnya memilih dia sebagai presiden. Demografi berubah, banyak orang pindah keyakinan. Terjadi konversi besar-besaran di negara ini. Itu bohong. Itu tidak signifikan. Itu bohong. Mereka suka memberitahumu seperti itu. Tapi populasi Muslim memang bertambah. Tapi itu karena kelahiran Muslim dan masuknya Muslim dari negara dunia ketiga. Di mana para mu'alaf? Mereka hanya masuk Islam lalu menghilang entah kemana. Hal lain adalah anak-anak. Muslim punya jumlah anak paling banyak. Pew Foundation melakukan sebuah studi dan menyatakan bahwa rata-rata keluarga Muslim memiliki 3,4 anak per keluarga. Survei Pew lain menyebut 24% Muslim Amerika kelahiran AS sudah tidak lagi beragama Islam. Dia tidak akan memberitahumu itu. Begitulah caranya di tahun 2014. Saya rasa angkanya kini jauh lebih besar. Orang Amerika kulit putih rata-rata punya satu anak. Kita mengungguli pertumbuhan karena mereka adalah pemilih, bukan sekedar bayi yang lahir di rumah sakit. Politisi melihatnya seperti itu. Kita harus mengubah kerangka berpikir dan mulai melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut yang berbeda. Dia Muslim radikal dan tidak percaya demokrasi. Muslim tidak percaya demokrasi perwakilan, melainkan kekhalifahan. Kalian terus memberi mereka kekuasaan, sementara orang seperti Tucker Carlson dimanfaatkan untuk melindungi mereka. Akhirnya, kalian akan alami perang saudara lagi di Amerika. Saya rasa banyak orang Amerika tidak akan tinggal diam. Kamu tidak akan bisa mengubah masyarakat sekarang dalam masa hidupmu, tapi pikirkan cucu-cucumu. Mereka itu sabar, teman-teman. Mereka rela menunggu 30, 40, 50 tahun. Saya pernah melihat di tahun 80-an, orang Amerika kulit putih sekitar 80% populasi, kini turun jadi 50%. Meskipun banyak dari mereka orang Amerika Selatan yang Kristen, jadi sebenarnya tidak terlalu buruk. Tapi soal Islam, saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya kepada kalian. Itu ideologi yang sangat asing bagi Barat. Jika Islam dibiarkan berkembang di Barat, saya tidak perlu berkata apa-apa. Lihat saja Inggris. Aliansi yang telah dibangun selama puluhan hingga ratusan tahun atas dasar nilai dan kepentingan bersama kini terancam serius. Politisi kiri di Australia dan Inggris terang-terangan menolak permintaan bantuan dari Amerika dan cukup masuk akal untuk berasumsi bahwa Amerika juga akan meninggalkan Inggris dan Australia. Dan saya tidak akan menyalahkan Amerika atas hal itu. Saya benar-benar tidak akan. Karena itu, kita harus menyelesaikan urusan sendiri dulu. Rakyat Inggris sebaiknya menyelesaikan masalah mereka sebelum menyalahkan Amerika.
Amerika juga harus menyelesaikan urusannya sendiri. Saya sudah bilang, Trump memang sedang menjabat, tapi tidak selamanya. Meski orang-orang kiri woke tolol ini bilang dia ingin jadi diktator seumur hidup. Dia akan pergi pada 2029. Kita hanya bisa berharap 3 tahun lagi ada sosok seperti Trump yang menjabat. Tapi apakah kita akan punya? Saya tidak tahu, teman-teman. Saya tidak tahu. Orang Inggris mulai sadar. Semakin banyak orang arus utama di Inggris sekarang mulai sadar akan kenyataan bahwa kita bisa saja memiliki kerajaan Islam Britania Raya pada tahun 2050. Itu kemungkinan nyata. Amerika mungkin tak jadi kekhalifahan bersatu Amerika pada 2050, tapi pasti akan sangat berbeda. Akan ada wilayah yang tak bisa dimasuki aparat dan patroli syariah. Akan ada perempuan dilecehkan dan dipukuli karena tak mengenakan burka. Itu akan terjadi kecuali kita sadar sekarang. Pete Hegseth menyatakan bahwa Islamis Sunni dan Syiah adalah musuh Amerika. Marco Rubio mengatakan Islam radikal adalah ancaman bagi Amerika dan dunia barat yang lebih luas. Orang-orang membicarakan, tapi saya rasa Partai Demokrat tidak akan mengubah kebijakan dan tetap mencari suara Muslim. Mereka akan berusaha menyenangkan dan menjilat mereka, serta menyebut Partai Republik sebagai kaum supremasis kulit putih sayap kanan. Itulah mengapa penting bagi orang Amerika non-kulit putih, terutama orang Amerika Latin dan orang kulit hitam Amerika, untuk maju dan menentang ideologi ini dengan sekuat tenaga, seagresif mungkin. Jika tidak, masa suram akan datang.